Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 5 yang berjumlah 3 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Zakil Ami, yang kedua Zahra Ridwan, dan yang ketiga Irana Tami. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, proyek kerja praktek kami di sebuah klinik tumbuh kembang anak. Jadi pada presentasi ini kami membuat judul rancangan sistem informasi klinik tumbuh kembang anak Alpha Center berbasis web dengan metode pengembangan XP. Oke. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada Mas Zahra. Kami persilakan. Pada bab 1 ada latar belakang. Jadi, Klinik Tumbuh Kembang Anak Al-Fatih Center adalah sebuah lembaga atau yayasan yang fokus pada tumbuh kembang anak, menghadapi tantangan dalam mengelola informasi pasien dan proses pelayanan dalam kliniknya. Meskipun Klinik Tumbuh Kembang Anak Al-Fatih Center telah menyadari pentingnya teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mereka masih menghadapi sejumlah masalah, yang dimana pada saat ini klinik hanya dapat diakses atau diketahui oleh orang-orang sekitar lokasi, sehingga pasien yang datang ke klinik setiap bulannya hanya pasien yang berlangganan saja. Jadi, di sini terdapat identifikasi masalahnya. Yang pertama, Klinik Tumbuh Kembang Anak Al-Fatih Center menghadapi tantangan signifikan terkait terbatasnya jangkauan informasi kepada para pasien. Yang kedua, Klinik Tumbuh Kembang Anak Al-Fatih Center menghadapi tantangan signifikan terkait semakin banyaknya kompetitor klinik tumbuh kembang anak yang bermunculan. Lalu rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana klinik tumbuh kembang anak Al-Fatih Center dapat dikenal oleh orang-orang yang jangkauannya lebih luas lagi. Yang kedua, bagaimana klinik tumbuh kembang anak Al-Fatih Center dapat menghadapi para kompetitor. Jadi, dari masalah tersebut terdapat tujuan penelitiannya. Yang pertama, klinik tumbuh kembang anak Al-Fatih dapat dikenal oleh semua orang dari berbagai wilayah. Tujuan yang kedua, dengan adanya sistem informasi berbasis web, diharapkan klinik tumbuh kembang anak Al-Fatih Center dapat bersaing dengan para kompetitor dalam sosial media. Penelitian yang kita ambil, kita menggunakan metode penulisan, yaitu dengan cara wawancara dan observasi. Dan metode pengembangannya, yang pertama, membangun prototipe, yang kedua, pengembangan aplikasi, yang ketiga, pengujian, yang keempat, evaluasi, dan yang terakhir, pemeliharaan dan perbaikan. Pada bab 2 ada landasan teori. Saya akan sedikit menjelaskan kajian teori dari penelitian yang kita ambil. Yang pertama, ada website. Website adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara dana, gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling berkaitan, di mana masing-masing dihubungkan dengan link-link. Yang kedua, klinik tumbuh kembang anak. Klinik tumbuh kembang anak adalah klinik yang menangani anak-anak yang memiliki masalah dalam tumbuh kembang mereka. Yang ketiga, metode XP. Metode XP atau Extreme Programming adalah salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang bersifat adaptif dan iteratif. Pada penelitian ini, kita mengambil beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama ada dari Pasaribu Sihombing, diterbitkan pada tahun 2017 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis Pasien Rawat Jalan berbasis web di Klinik Sehat Margasari Bandung. Yang kedua, dari Chandra Saputra Novita, diterbitkan pada tahun 2018 dengan judul Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan pada Klinik Kentun Madika Palembang berbasis web. Dan yang terakhir ada dari Mona Lisa Mahendra,
pada tahun 2017 dengan judul Sistem Informasi Klinik Berbasis Web pada Klinik Umum dan Kecantikan Dr. Galuh Dwi Anandita Jakarta. Di sini saya akan sedikit mendeskripsikan tentang Klinik Tumbuh Kembang Anak Al-Fatih Center. Jadi, Klinik Tumbuh Kembang Anak Al-Fatih Center merupakan klinik yang dikhususkan untuk melayani tumbuh kembang anak. Klinik ini sudah berdiri dari tanggal 19 Februari 2021. Klinik ini menangani berbagai permasalahan pada tumbuh kembang anak seperti autism, cerebral palsy, ADHD, Down syndrome, sulit berkomunikasi dua arah, kesulitan dalam belajar, keterlambatan dalam perkembangan, gangguan konsentrasi, sulit mengontrol emosi, kesulitan menulis, membaca, berhitung, disleksia, diskalkulasia, keterlambatan berbicara, hambatan sosialisasi sosial, dan gangguan perilaku. Klinik tumbuh kembang anak ini berlokasi di Jalan Raden Saleh nomor 9C, Desa Karangtengah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penelitian yang kita rancang di sini. Oke. Jadi di sini sebelumnya perancangan sistem dia berjalan. Sistem yang berjalan sebelum kita dengan proyek ini. Jadi pasien ini jadi pasien ini ketika pasien ingin menanyakan informasi tentang pertumbuhan anak, tentang bagaimana ini anak tumbuh kembangnya baik atau tidak, atau berapa sih biaya untuk soal, atau berapa sih biaya untuk terapi. Jadi orang tua pasien itu harus datang dulu ke klinik, ya, harus datang dulu ke klinik, terus menanyakan mengenai anaknya, biayanya dan lain-lain, dan baru dijelaskan oleh ini, dijelaskan tentang semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pasien tersebut. Nah, dari sistem berjalan tersebut, kita memiliki usulan untuk membuat website. Untuk apa? Agar pasien ini, orang tua pasien tidak perlu datang klinik untuk menanyakan hal-hal tersebut. Jadi, orang tua pasien bisa membuka website company profile klinik perkembangan Al-Fatih Center. Ini dia bisa, orang tua bisa menggunakan handphone, laptop, atau device yang lainnya, dan membuka websitenya. Setelah membuka websitenya, sistem akan menampilkan menu utama company profile. Jadi semuanya itu ada. Jadi di dalam company profile itu kita menyediakan di sini ada menu home, ada menu board, dari sini ada menu board itu nanti ada tentang klik tumbuh kembang anak, terus layanan, dan ada blog, itu berisi tanpa baca yang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang tua atau pasien tersebut. Lebih jelasnya, saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, yang kita rancang itu di company profile tersebut kita ada menu utama. Jadi, ketika orang tua pasien membuka website yang tersebut, tampillah halaman menu utama. Nah, di menu halaman utama terdapat menu about, layanan, menu kontak yang bisa diakses oleh pasien dan min. Terus juga kita membuat menu login dan edit data yang hanya bisa diakses oleh admin. Untuk apa? Mungkin untuk mengedit, untuk menambahkan foto atau menambahkan penjelasan yang lainnya.
Dari use case tersebut, nah, bagaimana sih cara orang tua pasien atau user atau penggunanya untuk membuka tampilan menu utama ya kita tinggal membuka website dan sistem akan melakukan menu utama. Dan bagaimana cara untuk pengguna dapat membuka menu bold. Pengguna dapat membuka menu bold dengan cara membuka website dulu, terus sistem akan mengambil menu utama, dan pengguna memilih menu bold, maka sistem akan menampilkan menu bold tersebut, dan seterusnya seperti itu. Ya, untuk login sendiri ini hanya dapat diakses oleh admin. Ya, ini hanya dapat diakses oleh admin. Jadi, gimana caranya? Uh, Admin membuka website dulu, terus di sistem menampilkan halaman utama website, dan admin memilih menu login, sistem menampilkan menu login, dan pengguna ini memasukkan username dan password, terus sistem mengecek dulu username itu betul apa enggak. Kalau misalkan username atau passwordnya itu betul, maka masuk halaman utama admin. Jika salah, maka kembali ke halaman utama untuk memasukkan username atau password atau halaman utama login. Nah, seperti itu. Nah, untuk edit data sendiri, ketika admin sudah masuk ke uh, halaman admin, maka sistem akan menampilkan halaman admin. Terus, admin memilih menu yang ingin diedit. Misalkan nanti ada menu blog, ada menu kontak, misalkan yang ingin diedit, maka sistem akan menampilkan menu tersebut. Nah, user atau admin ini mengedit apa yang diedit, sistem akan mengkonfirmasi data yang telah diedit untuk diupdate ke halaman website tersebut. Oke. Selanjutnya, coba kita implementasikan hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, tadi ini untuk menu utamanya. Jadi menu utamanya seperti ini. Ketika user ingin tahu tentang clinical pathology, maka user bisa mengklik menu about di sini. Ya, maka akan tampil menu about sini. Ya, tentang Al-Fatih, tentang visi misinya, sejarah singkatnya, ini ada semua di sini. Kalau misalkan user ingin apa aja sih layanan yang ada di klinik pengembangan Al-Fatih, maka user bisa mengklik tentang layanan aja. Misalkan ada asesmen, okupasi terapi, sensor integrasi, terapi bicara, dan fisioterapi. Nah, ada menu blog juga ini berguna untuk misalkan ada mungkin ada artikel-artikel baru. Nah, seperti itu. Ada kontak. Di sini kontak untuk memudahkan user untuk menemukan lokasi di mana sih ini tempat untuk tempat kliniknya ini. Di sini ada 2 tempat, yang pertama ada di Jakarta, yang kedua ada di Tangerang. Dan yang di bawah footernya ini kita ya ada tentang kami, tentang sejarah singkat, terus jam operasional, terus ada layanan juga. Oke. Terus untuk menu login, ini hanya bisa diakses oleh admin atau user yang hanya tahu username-nya dan password-nya. Kita login, akan menampilkan halaman admin yang untuk apa? Untuk mengedit isi dari company portal tersebut. Oke. Nah, jadi tadi itulah hasil dari project kita dari kelompok 5. Nah, dalam konteks ini, klinik tumbuh kembang anak Al-Fatih, keberadaan aplikasi berbasis web sangat penting untuk memperluas jangkauan informasi tentang layanan yang mereka tawarkan. Hal ini akan memungkinkan klinik dapat diakses oleh pasien
dari berbagai wilayah dengan lebih mudah dan cepat dan efektif. Oke, mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.